Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Ya, dia juga melakukan itu karena saya 10 tahun lalu pernah melakukan kesalahan juga gitu waktu pacaran. Jadi mungkin dia lebih... Saya percaya pernikahan saya kali ini harus tetap berhasil. Apapun ya pasti ada proses ya. Maksudnya semua pernikahan di seluruh dunia, di lapisan dunia manapun, pernikahan itu tidak ada yang smooth. Jadi cuman saya berpikir memang nggak ada yang smooth, tapi bagaimana kita bertahan dan berusaha, itu aja sih. Tadi kali sendiri sempat meyakinkan kembali gitu ke kamu, mungkin ucapan apa sih yang disampaikan? Sebenarnya dari kemarin kita nggak ada kayak obrol TikTok banget, cuman baru kemarin lusa sih baru obrol. Intinya saya bilang tolong percaya sama aku, meskipun kelihatan saya dekat sama cewek ini atau gara-gara kerjaan apa-apa, tapi saya benar-benar kerja. Kalau kamu kasih kepercayaan ke aku juga nggak mungkin macam-macam. Cuman kemarin banyak kesalahpahaman mungkin di podcastnya itu saya ngobrol kayak seolah dia itu kayaknya jaga banget kayak mantau semua apa enggak. Sebenarnya ya dia juga melakukan itu karena saya 10 tahun lalu pernah melakukan kesalahan juga gitu waktu pacaran. Jadi mungkin dia lebih hati-hati dan ya dia jagain itu kan biar hubungan nikah kita baik. Jadi kemarin sempat saya emosi aja kayak obrol seolah dia yang kayaknya terobsesi banget. Enggak, justru kalau dianya nggak kontrol saya kayak gitu mungkin saya udah hilang-hilang dari kemarin kan gitu. Apakah kamu merasa nggak bahagia juga kak? Apa tadi ada statement seperti itu hidup kali? Sebenarnya nggak ada ya pernikahan, makanya saya tuh baru nyadarin kalau ternyata sebuah pernikahan itu bukan untuk oh kita nikah buat kita berdua bahagia, ternyata tuh enggak, karena kebahagiaan itu harus diusahakan. Jadi sebenarnya kita menikah itu sama saling melengkapi artinya ada ketidakcocokan dong, berarti dari dia, saya, semua lah. Namanya pasangan dua-duanya otaknya beda, kebiasaan beda, dari keluarga latar belakang juga beda, jadi waktu menyocokkan pasti ada yang susah. Nah susahnya itu tuh semua itu tidak ada yang bahagia, makanya kita mengusahakan kebahagiaan. Tapi ternyata ya dalam prosesnya itu aku merasa memang sempat kemarin tuh I'm not happy, kayak udah tersiksa juga. Jadi mungkin dari situ berniatan untuk kabur, jadi nggak pengen bercerai tapi kabur. Itu tuh awalnya ya, awalnya. Tapi ya ternyata itu proses kan, ya udah sekarang ya kita sama-sama lagi usaha sih gitu. Saat di Amerika sendiri mungkin ada renungan atau gimana nggak sih kak? Enggak, jadi ada beberapa kejadian kan karena kita udah sendiri-sendiri. Waktu itu kan otomatis dong perbedaan waktu, perbedaan jarak. Buat saya mikir ternyata nggak bisa juga ya jauh-jauh dari dia. Sebenarnya jadi satu perenungan saya bahwa nyocok kalau mau memulai lagi satu hubungan, misalkan amit-amit nih kita pisah, memulai lagi satu hubungan, nyocokin lagi, aduh capek deh. Terus udah gitu kalau misalkan kita udah nyocokin, belum tentu cocok lagi, belum tentu sesuai yang ekspektasi kita. Jadi di situ aku sendiri merasa udahlah turunin ekspektasi dan lebih yang merasa oh ini loh satu-satunya orang yang akan nemenin aku nanti sampai tutup usia, gitu aja. Gimana tadi sampai nangis berdua? Maksudnya ini dalam banget ya kayaknya Natal ini. Iya. Kemarin itu beneran sih kayak selama nikah kayaknya tantangan dalam pernikahan paling berat ya memang tahun ini kan. Terus kemarin juga sempat marah banget, sempat kita sama-sama give up terus-terusan, tapi ya baru kemarin lusa kita benar-benar TikTok, kita obrol, baru kemarin juga obrol. Terus setelah tadi acara, saya merasa bukan dia yang salah, tapi salah saya yang banyak. Terus saya mungkin terlalu nuntut ke dia. Kamu gak lakukan ini, aku gak mau lakukan itu. Kan saya selalu ucapin gitu kan. Tapi kan dalam hubungan kan gak bisa. Kamu kasih aku, baru aku mau kasih, itu kan pemikiran yang salah. Jadi baru saya hari ini sadar juga, pengen lebih berubah lagi. Ya kan nggak mungkin lah, nggak boleh ada bisa gitu, nggak boleh ya. Kita punya anak-anak juga, kita punya orang tua juga, kita nggak boleh sakitin mereka juga. Meskipun saya ganti yang baru pun namanya manusia kan pasti satu sama lain kan beda, susah. Bakal belum tentu orang bisa bertahan kayak dia. Yang lain mungkin saya udah jadi kayak setan Korea kan, mungkin dia udah kabur kali, dia ini udah kuat tahan 10 tahun. Jadi saya justru bersyukur aja sih.
juga sempat beberapa kali nangis, pengen banget gitu. Luar biasa, dalam banget ya. Ya cuman saya merasa salah aja sih beberapa bulan ini. Kok aku segitu jahat sama dia, suka suruh dia pergi dari hidup aku, suka marah-marah ke dia, malah nggak pernah bersyukur dia ada di samping gitu. Jadi ya tadi merasa salah sih, makanya mungkin aku nangis. Masih kesaksian juga tadi. Kesaksian kan? Atas apa yang udah terjadi itu kamu memaafkan apa yang Saya sih selalu bilang sama suami saya yang tercinta ini, saya bilang mungkin karena saya cinta banget, makanya saya bilang apapun yang terjadi, yang udah terjadi kemarin-kemarin, ataupun kamu lakuin apapun, aku sekarang enggak mau pusing. Kenapa? Karena aku cuma tahu suatu saat Tuhan pasti bawa kamu kembali pada aku. Aku cuma bilang gitu. Pokoknya udah deh, aku mau tutup buku. Apapun yang udah terjadi ya udah terjadi, mau gimana, udah lewat dan nggak perlu diingat-ingat lagi, nggak perlu. Aku bilang kamu susah, kamu nggak diterima orang, atau kamu akan amit-amit nih sakit suatu saat, datang aja balik kepada aku pasti akan terima kok. Dia bilang gitu sama dia, itu aja. Ya sekarang kalau lagi kita muda, lagi ganteng, lagi kaya, mungkin banyak yang mau coba. Udah tua, jelek, udah uang nggak ada, sakit, siapa yang mau terima gitu. Cuman istri ya Moa bilang ya dia memang udah nerima kejelekan saya dari sebelum saya nikah sama dia, sebelum kita sukses, sebelum kita punya anak, sebelum kita punya yang sekarang yang kita punya, dia udah nemenin saya. Saya pikir ya nggak ada lah yang mau kayak Moa gitu. Jadi mungkin kemarin khilafan saya itu udah sadar, mungkin setannya udah mulai kabur saya ya gitu. Jadi sekarang ya ini kan pertama kali sejak kejadian itu kan baru kita kumpul berdua, pergi berdua, acara berdua. Ya mungkin kita mau buat start bareng-bareng biar lebih baik, dan ya biar lebih baik. Tapi gimana ceritanya bisa disuruh kesaksian? Ini kan artinya luar biasa banget ya. Sebenarnya dari kemarin minta kesaksian atau pelayanan kita nolak terus karena kita belum siap, karena kita juga kasarnya kita banyak lakukan dosa, nggak mungkin di gereja kita cuap-cuap asal kayak perform kan. Cuman ya kemarin kita berdua udah deep talk, terus yang pendeta yang undang kita itu yang memberkati pernikahan kita. Jadi waktu itu kan banyak yang bilang saya pembinor dan lain-lain, semua orang nggak mau berkati kita, pastor ini yang memberkati kita. Jadi kita juga harus appreciate sama mereka. Dan yang seperti khotbahnya dia juga ya, justru di gereja atau di tempat ibadah itu banyak orang berdosa, itu yang wajar. Bukannya orang suci doa yang boleh datang gitu loh. Tapi banyak orang pikir, wah Lia sama Moa sekarang banyak mau bilang berita cerai-cerai, oh berarti dia dosa, nggak boleh datang gereja. Itu justru orang yang salah kan. Justru pendeta yang tadi, Pastor Joe itu, dia justru pemain di dalam arti, justru kamu banyak melakukan salah, nggak apa-apa datang sini, kita benerin bareng-bareng gitu. Makanya dia kasih kekuatan buat kita kesaksian di hari Natal ini. Katanya habis kemarin, suaranya habis. Jatuh dari mana? Kamu boleh ceritain? Jatuh dengan kita berdua, bapak jatuh, saya juga bentrok, dia bentrok, sampai kita kepentok pintu. Ya namanya juga tempat sempit, kita gimana ya? No comment gue. Iya, jadi mungkin saya kemarin mau berontak, saya mau marah, saya mau kabur, dia tahan saya gitu. Jadi otomatis kan pasti kita kepentok. Ya. Baru-baru ini. Baru kemarin lusa kan. Makanya aku bilang kemarin lusa baru benar-benar kejadian gede, TikTok. Baru sebelumnya saya mau diajak obrol, saya nggak pernah mau gitu maksudnya. Oh dah malas gitu. Makanya diundang acara berdua juga kita nggak pernah mau. Terus saya juga beberapa minggu ini kan saya berhenti syuting dulu, saya nggak mau di publik gitu. Ya kemarin gara-gara 2 hari kejadian kemarin, mungkin sekarang justru ada kita sekarang. Kalau kemarin kita belum beresin, ya mungkin kita nggak mungkin ada di sini. Seperti tadi kita bisa peluk gantengan, mungkin nggak bisa kan. Ya pokoknya pasti ada rencana yang terbaik sih. Yang aku percaya pokoknya Tuhan pasti kasih terbaik lah buat kita, meskipun prosesnya tuh nggak enak dan sakit ya. Tuh. Apa kok bisa suaranya hilang kamu? Teriak-teriak apa kemarin? Oh enggak, bukan teriak. Gimana sih? Nangis. Tapi teriak juga ada, kita teriak. Nadanya kan pasti naik. Berdua juga teriak. Terus dia banyak nangis. Ya
Ya udah kayak drama Korea lah. Berarti pertengkarannya baru lagi, masalah baru atau gimana? Enggak, masalahnya dari kemarin sama. Jadi cuman kita nggak clearin aja. Jadi masih saya mungkin omongnya sudah beres, tapi mungkin di hati saya, kamu sih yang ninggalin aku gitu kan. Kamu sih yang pergi, siapa yang suruh pergi gitu. Kalau dia juga, loh kalau kamu juga nggak melakukan itu, masa aku curiga gitu. Jadi ya nggak selesai dari kemarin kejadiannya. Cuman ya sekarang kita udah tahu dia pergi karena justru waktu itu dia mungkin nggak pergi, mungkin kita bisa justru dia mendinginkan kepala, saya juga dingin kepala, baru kita bisa bertahan. Ya kita ambil positifnya aja. Berarti kondisi sekarang udah baikan, udah clear semuanya? Ya hari ini benar-benar justru hari ini yang benar-benar clear kayaknya. Ya saya ya masih rasa sayang banget kok, masih benar-benar cinta sama dia. Kita bisa tahu rasa cinta banget, sayang banget itu bukan karena pas kita happy doang kan. Jadi kita justru hari ini kalau saya ya nggak tahu ya, mau sayang sama cinta sama saya apa nggak tahu. Tapi kalau saya ya cinta nggak sih?